Salam, salam Pak Paul. Shalom. Salam teman-teman yang di. Saya mau tanya ada dua hal ya Pak Paul. Iya. Saya masih concern mengenai perpuluhan ini Pak. Memang banyak sih gereja-gereja Pak yang kita melihat seperti di beberapa kota-kota kecil di pedalaman itu Pak ya. Mereka kan depends kepada perpuluhan ya Pak Paul ya. Cuman memang karena ulah 1, 2, 3, 4 gereja yang besar-besar ini, jadi seperti yang Pak Paul sampaikan di beberapa channel Bapak live ini semua minta pendapat Pak Paul ini, Pak. Bagaimana kita untuk bisa Pak mengetahui mana yang murni, mana yang abal-abal gitu Pak Paul. Itu yang pertama ya Pak Paul, karena di Malekia kan ada yang disebutkan itu Pak ya. Yang kedua Pak, kalau kita melihat denominasi gereja-gereja sekarang ini Pak luar biasa ya Pak ya. Untuk future-nya Pak, untuk depannya apakah nanti denominasi ini bisa jadi bersatu Pak? Itu aja dulu Pak dari saya Pak. Thank you Pak Paul. God bless you. Terang dan gelap itu nggak pernah bisa bersatu ya. Jadi kesatuan tubuh Kristus itu Anda harus ngerti benar-benar apa yang dimaksud dengan satu tubuh Kristus. Karena terang dan gelap nggak bisa bersatu. Jadi antara hamba Mammon dengan hamba Tuhan nggak akan pernah bisa bersatu. Sampai kapanpun nggak bisa. Karena Tuhan melakukan pemisahan kambing dan domba. Itu harus ingat dulu. Jadi jangan idealis, oh kita mau supaya gereja-gereja bersatu, artinya gereja bersatu berarti bikin PGI, Persatuan Gereja Indonesia. PGI itu malah menyesatkan gereja-gereja loh, bukan menyatukan loh. Mana ada gereja bersatu gara-gara PGI, nggak ada. Ya, semua organisasi-organisasi gereja untuk menyatukan gereja itu adalah tindakan retorika kosong. Ya, nggak begitu yang namanya persatuan tubuh Kristus itu nggak seperti itu. Ya, yang namanya kesatuan tubuh Kristus itu ketika hamba-hamba Tuhan ya sudah nggak pakai merek lagi, baru dia bisa bersatu dan dia bisa terima orang Trinitas, bisa terima saksi Yehova, orang saksi Yehova bisa terima yang lain tanpa mereka menghakimi. Masalahnya selama Anda masih berkata dogmaku yang paling benar kamu salah, nggak bisa bersatu. Itu satu ya. Kedua, bagaimana? Karena kalau terang dan gelap nggak bisa bersatu, orang tulus sama nggak tulus nggak bisa bersatu. Gereja yang tulus yang bagaimana? Pokoknya kita nggak bisa menghakimi. Yang paling benar adalah keuangan harus dibuka. Keuangan gereja dibuka. Kalau keuangan gereja tidak, kalau keuangan gereja tidak mau dibuka, itu ada yang salah dengan gereja itu. Ya, ada yang salah dengan gereja itu kalau nggak mau dibuka. Ya, kenapa nggak mau dibuka? Ternyata dia nggak berdiakon di Marturia. Saya pernah ada satu gereja, ya dia kumpulkan, oh, kita mau pelayanan ke luar negeri 3 miliar ya, kita mau menabur, kita akan membagi makanan 3 miliar dikumpulin. Yang orang-orang tahu itu cuma 300 juta yang dipakai untuk belanja. Lalu yang 2,7 miliar kemana? Embuh. Ya saya nggak berani ngomong sebut gerejanya karena saya juga cerita happy endingnya seperti apa nggak tahu. Karena nggak diaudit gerejanya. Makanya audit ya. Lalu si Pak Ibu Gembalanya marah mau diaudit. Tapi kalau diaudit kan nanti ada yang masuk penjara nanti. Ada penggelapan pasti ada yang nggak terima, pasti ada yang nuntut nanti kan. Makanya dari awal ya Damaris ini diaudit. Kalaupun kemarin caranya ada yang salah ya dimaafkan. Cuman pokoknya yang penting kita mau auditnya. Jangan gara-gara diaudit terus pada mutung, nggak boleh. Yang penting harus auditnya. Itu loh.
Audit pertama kan SOP dulu. Jadi jangan mutung. Kalau caranya salah kita beresin, kita minta maaf, kita beresin. Tapi bukan berarti terus Anda memboikot atau Anda melakukan hal-hal yang melakukan perlawanan-perlawanan, kasak-kusuk. Nah, itulah. Karena apa? Karena masalah kredibilitas dan integritas tadi yang harus kita pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kalau Anda tidak mau diintervensi, ya kita susah. Dan namanya audit itu selalu mendadak. Janjian dulu ya nggak bisa. Namanya bukan audit. Kalau janjian dulu, kamu siapin dulu. Ya, namanya audit kan kamu disiapin dulu ya kan. Kalau namanya audit di mana-mana mendadak, nggak bilang-bilang. Ya. Gitu. Nah, jadi taunya tulus nggak tulus, ini ya pokoknya dia mau terbuka nggak. Kalau kita mah open-open aja ya, karena kita nggak ada kepentingan. Kayak tadi Pak Malek kan tahu keluarga saya sekarang. Ya saya ngomong nggak ngibul. Bahwa itu pun nggak boleh keluarga kita ikut dilibat-libatkan dalam itu ya. Gitu ya Pak Taufik ya. Thank you, Pak. Terima kasih. God bless you. Iya, bless you.